G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Mana ya Kak Mary ya? Halo Kak Hil. Halo Kak Mary, selamat hari Minggu. Kak Hil. Iya, Kak Mary. Kak Mary datang tuh ada lihat awan cantik sekali, bagus sekali. Kak Hil tahu enggak? Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Oh, coba bayangkan. Karya Tuhan Yesus itu luar biasa sekali ya. Wah, benar sekali Kak Mary dan adik-adik. Tapi itu hanya salah satu ya Kak ya? Iya. Masih banyak Iya, lagi betul. karya dan kemuliaan Tuhan ya. Nah, maka dari itu hari ini nih kita mau sama-sama beribadah ya Kak Mary ya. Iya. Memuji dan memuliakan Tuhan kita yang mulia. Seperti yang dikatakan di dalam Psalms chapter 104 verse 1. Bless the Lord, O my soul. O Lord, my God, you are very great. You are clothed with honor and majesty. Mari kita buka ibadah kita hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita katakan majesty, worship His majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem praise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem praise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa kembali beribadah. Tuhan Yesus,
Tolong berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini bisa memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya Dia Allah kita dan tidak ada Allah lain. Dia menyelamatkan kita dan memelihara ciptaannya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu He is God. The one true God, The one true God, there's no doubt. there's no doubt. I'm gonna shout it out. Gonna shout it out. He is King, He is King, the one true King. the one true King. There's no doubt. There's no I'm doubt. gonna shout it out. Gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, He is God, the one true God. the one true God. There's no doubt. There's no I'm doubt. gonna shout it out. Gonna shout it out. He is King, He is King, the one true King. the one true King. There's no doubt. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He's alive. He's alive in me and you. Kredo kita hari ini adalah Shema. Mari bersama-sama dengan sikap hormat kita membacakannya. Shema. Ulangan pasal 6 ayat 4-6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Shema, Deuteronomy chapter 6, verses 4 until 6. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and mind, and with all your soul and with all your strength. These words which I am commanding you today shall be on your heart and mind. 色马篇申命记第6章4到6节，以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。我今日所吩咐你的话，都要记在心上。Eileen, Ya Kak? kamu kenapa bingung? Itu teman Aileen lagi ada yang sakit Kak. Aileen bingung caranya kayak gimana untuk tolongin dia ya Kak. Oke, bagus sih kamu peduli sama dia. Nah, kakak punya ide. Gimana kalau kamu berdoa untuk dia? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang tidak
pernah jauh dari kita. Walaupun kita sakit, kita susah, tapi Tuhan itu selalu ada loh untuk kita. Karena Tuhan kita hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Mari adik-adik kita ulang sekali lagi. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Mari adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Permisi Pak. Halo. Nama saya Rion. Oh ya, Rian. Saya
Saya lagi sedih, Pak, karena teman saya itu lagi sakit. Oh begitu, mari Rian, kita duduk ya. Baik, coba ceritakan siapa nama temanmu dan apa yang terjadi pada temanmu. Nama teman saya itu Hans, teman saya lagi sakit. Saya ingin Bapak mendoakan dia biar dia cepat sembuh. Oh begitu. Hans sudah percaya Tuhan Yesus belum? Belum sih, tapi aku sering ceritain Tuhan Yesus ke dia. Wah, hebat ya Rian ya. Kita berdoa supaya Tuhan Yesus menyembuhkan temanmu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk Hans, teman Rion yang sedang sakit. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang menyembuhkan. Kami mohon jamahan Tuhan supaya Hans bisa cepat dipulihkan dari sakitnya. Bukan hanya fisiknya disembuhkan, tapi juga supaya Hans juga bisa percaya dan mengenal Yesus Kristus. Engkau juga berikan hikmat kepada Rion untuk terus memperhatikan Hans dan juga membagikan kasih Tuhan kepada Hans. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Rion juga perlu terus doakan temanmu Hans ya. Oke, Pak. Kalau gitu saya permisi ya, Pak. Terima Baik. kasih. Dadah. Dadah. Wah, adik-adik bisa lihat ya, Rion begitu beriman dan sayang banget kepada temannya yang namanya Hans. Sampai-sampai dia datang ke gereja minta pendeta untuk doakan Hans agar Hans bisa lekas sembuh. Nah, apa yang dilakukan sama Rion itu ternyata juga pernah loh dilakukan oleh seorang perwira dan ceritanya itu ada di dalam Alkitab. Kalau gitu, yuk kita sama-sama dengarkan ceritanya. Di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang perwira yang memperhatikan anak buahnya. Perwira ini mempunyai pangkat yang cukup tinggi loh. Dia mengawasi daerah di Kapernaum. Nah, perwira ini juga mempunyai prajurit atau bawahan. Lalu prajurit-prajuritnya ini nih membantu dia dalam menjaga daerah di Kapernaum. Jadi perwira ini punya atasan, tapi dia juga punya bawahan atau prajurit yang lain. Lalu suatu hari anak buah dari perwira ini sakit. Anak buahnya sakit lumpuh. Melihat itu perwira ini begitu sedih. Dia pun berusaha untuk membantu anak buahnya untuk bisa sembuh. Udah, gak apa-apa. Bagaimana kondisi kamu? Ya, bisa bangun. Tuan. Ya, ada apa? Itu ada Yesus, dia datang ke kota kita. Benarkah? Iya. Kamu pasti akan sembuh. Benarkah itu, Tuan? Iya, benar. Percayalah. Aku akan menemuinya dari sekarang. Ayo, ikuti saya. Tuan, hambaku sedang sakit lumpuh ya Tuan. Karena begitu, ia begitu menderita karena sakitnya itu. Tolong sembuhkanlah prajuritku. Aku akan datang menyembuhkannya. Namun Tuan, aku tidak layak untuk menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan sajalah sepatah kata, maka bawahanku akan sembuh. Sebab aku hanyalah seorang bawahan. Begitu pula dengan prajuritku yang sakit. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang-orang Israel. Dan aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat. Mereka akan datang
duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan, mereka akan dicampakkan ke dalam kegelapan, dan di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Perwira, pergilah dan jadilah kepadamu apa yang kamu percayai. Terima kasih banyak, Tuan. Dan pada saat itu juga sembuhlah anak buah dari perwira itu. Sudah bisa gerak? Sudah bisa gerak kakiku. Istriku. Sudah sembuh? Anakku sudah sembuh. Sudah tidak lumpuh lagi. Coba gerakkan. Sudah bisa gerak ini. Bagaimana? Iya, sudah bisa gerak nih, Pak. Wah. Ayo, coba berdiri. Aduh, bentar, Pak. Aduh. Bantu dia. Aduh, Pak. Bisa? Udah bisa gerak. Udah bisa gerak. Wah, buset itu. Aduh, Pak. Wah, iman dari perwira itu ternyata juga begitu luar biasa ya. Karena dia begitu beriman, makanya Tuhan Yesus langsung sembuhkan anak buahnya. Lalu gimana ya dengan kabar dari temannya Rion yang namanya Hans itu? Coba kita lihat ya. Permisi, Pak. Halo Rion, apa kabar? Baik, Pak. Baik, silakan duduk. Bagaimana kabar temanmu Hans? Karena itu, Pak, saya kesini. Saya ingin mengucapkan terima kasih ke Bapak karena berkat doa Bapak teman saya jadi sembuh. Ternyata doa Bapak pendeta memang manjur. Hahaha, bukan karena doa pendeta yang manjur, tetapi karena belas kasihan dari Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan temanmu Hans ya. Apalagi Tuhan melihat Rion begitu mengasihi temanmu, berdoa supaya dia ingin cepat-cepat sembuh. Dan iman dari Rion jugalah yang membuat temanmu jadi sembuh. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Yuk mari kita melihat bersama firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 15. Coba Rion bacakan untuk Pak Pendeta ya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Inilah kita melihat karena doa dengan iman sehingga Tuhan yang menyembuhkan. Dan Tuhan bukan hanya menyembuhkan tapi Tuhan juga mampu mengampuni dosa kita. Oh, jadi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, doa kita pasti akan didengar ya? Betul, asalkan kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Wah, kalau semua orang seperti Rion yang bisa berdoa untuk teman-teman, pasti banyak sekali orang yang bisa didoakan. Mereka yang sudah sakit bisa didoakan supaya sembuh. Mereka yang bersedih didoakan supaya mereka terhibur. Mereka yang mempunyai masalah, mereka didoakan supaya Tuhan buka jalan untuk dia. Dan kita tahu bahwa ini adalah panggilan dan tugas setiap anak Tuhan. Kalau kita bisa berdoa untuk banyak orang, maka semakin banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti Rion ya. Oh, kalau gitu Pak, Rion akan lebih rajin untuk mendoakan teman-teman agar mereka akan ikut aku percaya kepada Tuhan. Wah, hebat sekali Rion. Tuhan juga berkati Rion dan pakai Rion suatu hari juga bisa seperti Pak Pendeta mendoakan untuk banyak orang. Oke, saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, dadah. Dadah. Puji Tuhan ya, ternyata temannya Rion si Hans itu juga sembuh. Itu karena imannya Rion yang begitu luar biasa dan juga Tuhan
berbelas kasihan kepada Hans. Nah, di sini kita bisa belajar ya adik-adik, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu doa kita juga sesuai dengan kehendak Tuhan, serta kita penuh dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, maka doa kita pasti akan dikabulkan Tuhan. Nah, sekarang nih kakak mau ajak kalian untuk menjadi penjaga teman, be a friend keeper, seperti yang sudah dilakukan oleh Rion dan juga Perwira. Nah, caranya gimana? Caranya tuh bisa contoh tuh apa yang Rion lakukan. Rion doain Hans yang sakit. Kalian juga bisa doain teman kalian yang sedang sakit. Lalu yang kedua, nah misalnya waktu jam istirahat kalian lihat ada teman kalian yang nggak bawa bekal, lupa bawa bekal. Kalau misalnya kalian ada bekal lebih, kalian ada bawa roti atau wafer, kalian bisa kasih ke teman kalian biar teman kalian nggak kelaparan. Lalu yang ketiga, kalau misalnya waktu belajar terus teman kalian kesusahan, waktu dengerin guru jelaskan kok susah ya pelajarannya, nah kalian yang ngerti pelajarannya, kalian bisa ajarin teman kalian biar teman kalian juga bisa. Lalu yang keempat, waktu belajar misalnya lagi tulis-tulis, tiba-tiba di jam pelajaran pen teman kalian habis. Nah, kalian yang bawa pen lebih, kalian bisa pinjam kan pen kalian ke teman kalian biar teman kalian juga bisa tulis. Lalu yang kelima, kalau jam istirahat tuh kalian kan biasanya suka main ya. Lalu kalau ada teman yang jatuh, jangan diketawain, tapi harus kalian tolong ya. Nah, itu adalah beberapa contoh yang bisa kalian lakukan untuk menjadi penjaga teman, be a friend keeper. Nah, kalian juga bisa melakukan banyak hal yang pokoknya melakukan kebaikan-kebaikan yang kalian tunjukkan kepada teman kalian. Dengan kalian melakukan itu, teman-teman kalian yang belum percaya kepada Tuhan Yesus bisa melihat kasih Kristus melalui hidup kalian. Oke? Kalian pasti bisa. Kalau gitu kakak mau ajak kalian semuanya berdoa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar teladan dari seorang perwira yang begitu beriman. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan anak buahnya. Kami juga belajar bagaimana Rion yang juga penuh dengan iman. Dia mau datang berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa melalui Pak Pendeta sehingga temannya Hans juga bisa sembuh. Biarlah kami bisa belajar dari mereka berdua Tuhan, belajar agar iman kami bisa tetap terus bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga dengan begitu teman-teman yang lain yang belum percaya kepada Engkau bisa melihat kasih Kristus melalui hidup kami. Sehingga mereka bisa percaya kepada Engkau dan mereka bisa menerima Engkau sebagai Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kak Mary, Eileen, Riri. Nah, tadi kan kita sudah dengar ya ceritanya bahwa anak itu dia peduli dengan temannya yang sakit dengan cara mendoakan dia. Seperti yang Eileen lakukan tadi ya, Eileen berdoa untuk teman Eileen yang sakit. Bagus. Tapi kakak mau tahu nih sebenarnya, kenapa sih Eileen mau mendoakan teman Eileen yang sakit? Karena Tuhan sudah dahulu mengasihi Eileen. Bagus sekali ya kak. Wah, keren jawabannya. Betul. Nah, sebenarnya kita semua nih kan orang berdosa ya, Riri ya. Susah nggak mengasihi orang lain? Susah ya, kita susah sekali mengasihi orang lain. Tapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita semua ya, mengasihi kakak, Kak Mary, Eileen, dan Riri, kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa peduli dan mendoakan mereka. We love because He first loved us. Because
Nah anak-anak, mari kita memberikan persembahan. Dan jangan lupa membaca Alkitab juga ya. Biar firman hidup di dalam hidup kita. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat dari Bu Maria. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah memenuhi hati anak-anak dengan kasih surgawi, sehingga anak-anak dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Amin. Oke, bye-bye semuanya. Bye-bye.